Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Arigas dengan NIM 1024240037. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang obat simpatomimetik dan obat simpatolitik. Jadi, apa sih obat simpatomimetik itu? Obat simpatomimetik adalah obat yang meniru efek sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk merangsang sistem saraf tersebut. Obat simpatomimetik dapat bekerja secara langsung atau tidak langsung. Secara kimiawi, obat ini merupakan katekolamin atau mirip dengan katekolamin. Fungsi obat simpatomimetik itu ada dekompensasi jantung, shock, anafilaksis, bronkospasme, bradikardia pasca henti jantung. Obat simpatomimetik juga dapat digunakan untuk menurunkan berat badan dan mengobati gangguan pemusatan hiperaktivitas atau ADHD. Mekanisme kerja obatnya, obat simpatomimetik juga dikenal sebagai obat adrenergik dan adrenergik, merupakan senyawa stimulan yang meniru efek agonis endogen sistem saraf simpatik. Contoh dampak simpatomimetik meliputi peningkatan denyut jantung, kekuatan kontraksi jantung, dan tekanan darah. Klasifikasinya ada agonis adrenergik alfa, agonis adrenergik beta, dan agonis adrenergik alfa dan beta. Untuk penjelasan klasifikasinya itu yang pertama agonis adrenergik alfa untuk mengaktifkan reseptor adrenergik alfa yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, itu ada agonis adrenergik beta untuk mengaktifkan reseptor adrenergik beta yang menyebabkan bronkodilasi atau perluasan bronkus dan peningkatan detak jantung. Yang terakhir, itu ada agonis adrenergik alfa dan beta untuk mengaktifkan reseptor adrenergik alfa dan beta yang menyebabkan vasokonstriksi dan bronkodilasi. Contoh obatnya itu ada dopamin, dobupamin, epinefrin, isoprotenerol, dan fentermina. Penggunaan obat simpatomimetik yang berlebihan atau berkepanjangan dapat menimbulkan risiko seperti toleransi dan ketergantungan, masalah kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan aritmia. Yang ketiga, itu ada masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, paranoia, dan gangguan suasana hati. Yang kedua, ada penjelasan tentang obat simpatolitik. Jadi, obat simpatolitik adalah jenis obat yang bekerja dengan menghambat sistem saraf simpatik yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti tekanan darah, detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Fungsi obat simpatolitik memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang pertama mengobati hipertensi, mencegah infark miokard dan gagal jantung, mengobati penyakit kardiovaskular, dan yang terakhir sebagai obat anti kecemasan. Mekanisme kerja obat simpatolitik juga disebut antagonis adrenergik karena melisiskan atau memblokir efek sistem saraf simpatik. Antagonis adrenergik bereaksi dengan reseptor adrenergik spesifik tanpa mengaktifkannya, sehingga mencegah manifestasi khas aktivasi SNS. Obat ini menempati reseptor adrenergik sehingga norepinefrin yang dilepaskan dapat dicegah untuk mengaktifkan reseptor. Obat simpatolitik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme kerja dan efeknya pada tubuh. Berikut adalah beberapa jenis obat simpatolitik. Yang pertama ada bloker adrenergik alfa untuk menghambat reseptor adrenergik alfa yang menyebabkan vasodilasi atau perluasan pembuluh darah dan penurunan tekanan darah.
Yang kedua, bloker adrenergik beta untuk menghambat reseptor adrenergik beta yang menyebabkan penurunan detak jantung dan tekanan darah. Yang ketiga, bloker adrenergik alfa dan beta untuk menghambat reseptor adrenergik alfa dan beta yang menyebabkan vasodilasi dan penurunan tekanan darah. Yang terakhir itu ada agonis adrenergik alfa 2 untuk mengaktifkan reseptor adrenergik alfa 2 yang menyebabkan penurunan tekanan darah dan detak jantung. Contoh-contoh obat simpatolitik itu ada metoprolol, atenolol, prazosin, klonidin, dan propanolol. Penjelasan tentang obat-obat tersebut, yang pertama propanolol itu untuk digunakan untuk mengobati hipertensi, angina pectoris, dan aritmia. Yang kedua, atenolol itu digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina pectoris. Yang ketiga, prazosin itu digunakan untuk mengobati hipertensi dan benign prostatic hyperplasia atau BPH. Yang terakhir itu ada klonidin, itu digunakan untuk mengobati hipertensi dan ADHD. Efek sampingnya adalah berikut adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat simpatolitik. Yang pertama itu ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang kedua, bradikardia atau detak jantung lambat. 3, fatigue. Fatigue itu adalah kelelahan. Yang keempat itu ada kepala pusing. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, konstipasi. Yang kedelapan, insomnia atau gangguan tidur. Yang kesembilan itu mimpi buruk. Yang kesepuluh, kekeringan mulut. Perhatian khusus untuk pasien dengan riwayat penyakit jantung, pasien dengan riwayat penyakit paru-paru, pasien dengan riwayat penyakit ginjal, dan pasien dengan riwayat penyakit hati. Untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati, ada perhatian khusus untuk memperhatikan penggunaan obat-obatnya untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.